Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, masih dalam bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita berjumpa lagi dalam kuliah titik ba. Sebelum memulai kuliah titik ba kali ini adalah dalam rangka mengenang berita duka yang baru saja kita saksikan bersama-sama melalui media sosial, media televisi, yaitu kepergian Bapak Bangsa Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi beliau lahir pada tanggal 31 Mei 1935 dan meninggal hari ini tanggal 27 Mei. Jadi dari bulan Mei ke bulan Mei tahun ini 2022. Jadi berusia 65 ditambah 22 berusia 87 tahun. Mari kita berdoa semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan mendapat ridhonya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. Amin. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, jadi bukan kebetulan beliau Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif ini, atau biasa disebut Buya Syafi'i Ma'arif ini, adalah sosok penting di balik titik ba. Jadi sebagai cerita, ketika titik ba sampai di redaksi Mizan Pustaka, jadi penerbit pertama titik ba itu adalah Mizan Pustaka Bandung, Mizan Bandung, penerbit Mizan. Ini titik ba itu ditolak, ya. Titik ba ditolak, cuma penolakannya waktu itu melalui HP. Tapi ketika titik ba ditolak melalui HP, melalui SMS, jadi penolakan melalui SMS, saya tidak tahu penolakan itu karena HP saya hilang. HP saya hilang, sehingga tidak ada kepastian dari Mizan apakah naskah titik ba itu diterima atau tidak.
sebelumnya naskah titik ba itu di mizan ditolak dan penolakannya itu menggunakan paket ya, surat. Jadi naskahnya memang dikembalikan, sehingga ya tentu saja hal sebelumnya itu menjadi dasar untuk hal sesudahnya. Peristiwa sebelumnya yaitu penolakan melalui paket itu membuat pikiran saya berpikir kalau ditolak ya nanti melalui paket lagi. Jadi tidak terpikir kalau penolakan itu melalui SMS. Apalagi kemudian HP saya hilang, maka saya tidak tahu penolakan itu. Saya baru tahu penolakan itu ketika saya datang langsung ke Mizan Pustaka di Jalan Cinambo, Cisaranten, Bandung. Jalan Cinambo kalau tidak salah ya. Cisaranten, Ujung Berung, Bandung. Saya baru tahu ketika Pemret Mizan, yaitu Mas Ibek, Mas Ahmad Pekuni, itu mengatakan titik ba itu ditolak. Cuma saya tidak mungkin pulang dengan tangan hampa karena titik ba sudah merebut perhatian saya, rebut waktu, keluarga, pengorbanan terlalu besar, dan apalagi kemudian kali ini saya sudah di Bandung. Maka ketika pihak resepsionis mengatakan ya nanti kepastian diterima atau tidak itu ditunggu saja, saya tidak mau. Saya sudah telanjur ke Bandung, sudah melakukan perjalanan yang tidak mudah, karena perjalanan ke Bandung itu didahului peristiwa HP hilang dan juga kacamata hilang ketika sudah menikah lagi. Maka saya ngotot harus bertemu dengan pemretnya. Kemudian akhirnya pemretnya mau menemui dan mengatakan penolakan titik ba. Kemudian saya bertanya, apa alasan ditolak? Jadi alasan ditolak secara umum itu ada dua, ya tentu saja bagaimanapun penerbit adalah lembaga bisnis. Jadi pertimbangan pertama, pertimbangan masalah bisnis. Intinya alasannya berkaitan titik ba ini profitable atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi Mizan itu yang menjadi fokus adalah karya-karya tingkat nasional, ulama-ulama tingkat nasional atau internasional. Pada saat yang bersamaan kebetulan Mas Ipek, Pemret itu menunjukkan buku yang sedang dalam proses terbit, yaitu karya Profesor Said Aqil Siroj. Profesor Said Aqil Siroj. Nah, ini contoh bukunya siapa yang layak diterbitkan oleh Mizan. Jadi yang kedua berkaitan dengan buku itu sendiri, dengan masalah konten buku, dengan kredibilitas ya, reputasi pengarang ya, atau masalah berkaitan dengan buku sendiri, karena buku itu ya tidak sembarang dicetak di semua produk tuh harus memenuhi standar kualitas tertentu. Jadi kedua berkaitan dengan kualitas produk ya. Secara umum berkaitan dengan produk itu sendiri. Urusan ini
kita lewatin, kita deal. Sekarang berkaitan dengan kualitas produk. Jadi intinya penolakan Mizan kepada titik B itu berkaitan dengan siapa yang menulis titik B. Ahmad Tohafaz ya, itu intinya kamu ini siapa? Saya ini siapa? Saya ini siapa? Penulisnya itu siapa? Itu adalah masalah. Kalau penulisnya itu masalah, berarti karena itu masalah, berarti ada solusinya. Berarti solusinya bagaimana? Saya kemudian ngotot demikian. Nah, solusinya harus mendapat pengakuan. Buku titik B harus mendapat pengakuan otoritas di bidangnya. Jadi titik B ini mencakup paling tidak itu 3 ranah keilmuan, 3 wilayah keilmuan. Maka harus mendapat pengakuan persetujuan dari 3 ranah keilmuan, yaitu keilmuan agama, kemudian keilmuan agama dalam ini tentu agama Islam ya. Yang kedua keilmuan sosial, dan ketiga keilmuan alam atau sains tek ya. Ini sosial humaniora dan sains tek. Ini harus mendapat 3 pengakuan dari sosok-sosok tentu yang bereputasi nasional. Dengan berat hati tapi tidak ada pilihan lain. Jadi sesuatu itu menjadi terkabul itu kan karena ketika bukan sekedar keinginan tapi kebutuhan, ngotot ya. Jadi nggak ada pilihan lain. Ini titik B harus terbit, maka bismillah saya menyanggupi. Waktu itu sebenarnya ya sama sekali tidak terbayang bagaimana mendapat pengakuan dari 3 otoritas tadi. Tapi dengan cara yang tak terduga, ini bisa menjadi satu cerita tersendiri ya. Akhirnya titik B itu mendapat pengakuan dari rektor ITB waktu itu, yaitu Profesor Djoko Santoso. Profesor Djoko Santoso. Dan ini tidak kucuk-kucuk ya, bisa sampai ke rektor ITB. Ini rektor ITB waktu itu ya. Jadi ini beliau rektor ITB. Sebelum ke Profesor Djoko Santoso, ini dengan cara tak terduga ya, ini mendapat pengakuan dulu dari Profesor Harsono Tarupraceka. Profesor Harsono Tarupraceka ini adalah salah satu perintis keilmuan teknik industri di Indonesia. Jadi generasi kedua setelah Profesor Matias Aruf. Jadi Profesor Matias Aruf itu pendiri teknik industri di Indonesia. Dan ini Profesor Harsono itu As-Sabiqunal Awalun, generasi pertama yang menyebarkan pendidikan teknik industri ke Indonesia. Jadi seorang guru besar senior. Beliau sangat mengapresiasi, antusias dengan titik B, dan berbekal pengantar dari Profesor Harsono, akhirnya alhamdulillah pada bulan Maret menjelang besoknya saya diwisuda dari ITB, mendapat endorsement ya, jadi pujian tertulis dengan tanda tangan dengan kop surat dari rektor ITB. Ini sudah oke berkaitan dengan keilmuan sains teknologi. Yang kedua berkaitan dengan sosial humaniora. Ini yang atas kebaikan dari pihak Mizan itu mendapat
pujian, ya, mendapat endorsement dari almarhum Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tahun 98 sampai 2005. Ya, jadi waktu memberikan endorsement berarti sudah mantan, dan dalam hal ini kapasitas beliau juga sebagai guru besar sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi ini perkenalan kami, saya dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi demikian pengenalan saya dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Saya tidak pernah bertemu langsung sampai kemudian pada tahun 2018 saya diundang untuk mengisi pengenalan dan pelatihan Titikba dan matematika detik di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita tahu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, MUIN, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah ini pada tahun 2018 itu tepat berusia 100 tahun. 100 tahun yang lalu, tahun 1918, Madrasah Mu'allimin didirikan oleh Allah Yarham Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini sesuatu yang tentu saja tidak terduga. Jadi selama ini yang sering saya sampaikan, Titikba itu lebih kental dalam suasana Nahdlatul Ulama, ke-NU-an. Tapi ternyata tidak terduga di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah ini ada pembaca Titikba, Ustadz di sana yang ternyata membaca Titikba dan sangat tertarik, sehingga saya diundang ke sana memberi pelatihan Titikba, kepada memperkenalkan Titikba kepada Dewan Asatidz, Dewan Gurunya, dan terutama ini yang hampir seharian penuh ya, kepada kelas Trend Science. Jadi kelas unggulan, kelas Trend Science di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Jadi di Mu'allim itu ada yang namanya kelas Trend Science, kelas unggulan. Jadi meski di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, ini yang siswa-siswa yang di Trend Science ini dipersiapkan untuk menjadi seorang ilmuwan, seorang teknolog. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, nah setelah saya mengisi pelatihan di Madrasah Mu'allimin, kami mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, saya dan rombongan direktur Madrasah Mu'allimin ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Itu kali pertama saya bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, dan ternyata kali terakhir saya bertemu dengan beliau. Jadi hanya satu kali bertatap muka. Di pertemuan itu di Masjid Nogotirto, ya kalau tidak salah namanya, di desa, di Kelurahan Nogotirto. Saya minta nasihat
pada Buya Syafi'i, ya, beliau memberi nasihat agar pemikiran saya disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, mengingat tingkat literasi bangsa Indonesia, terutama umat Islam itu masih sangat rendah. Jadi dengan penggunaan YouTube ini sekaligus mengenang nasihat dari Buya Syafi'i Ma'arif. Mudah-mudahan dengan media YouTube ini semakin banyak umat Islam, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu dapat mengenal titik B. Demikian sekilas tentang pertemuan saya. Awalnya bermula dari buku yang diterbitkan di Mizan, dan kemudian bertemu langsung pada tahun 2018. Jadi pertemuan pertama itu mungkin penulisan ketika buku di tahun 2007 ya, berarti 11 tahun kemudian bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini beliau telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kalau ada kebaikan, ada kemanfaatan dari titik B, termasuk siaran melalui YouTube channel ini, mudah-mudahan pahala mengalir juga kepada beliau, Buya Syafi'i Ma'arif. Allahumma amin. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini dalam kesempatan ini saya akan secara khusus membahas kaitan titik B dan Muhammadiyah. Jadi titik B dalam perspektif Muhammadiyah. Ini dalam rangka mengenang beliau Profesor Buya Syafi'i Ma'arif, titik B dalam perspektif Muhammadiyah. Tentu dalam perspektif Muhammadiyah ini dalam perspektif saya. Titik B dalam perspektif Muhammadiyah dalam perspektif saya. Karena saya yang menulis, yang menyampaikan, tentu ini bukan perspektif orang lain ya. Jadi titik B dalam perspektif Muhammadiyah menurut perspektif saya. Mengenang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ini sesuatu yang bagi saya mengejutkan. Kok titik B itu sampai menarik minat Muhammadiyah? Bukan sekedar Muhammadiyah, tapi pusat kaderisasi Muhammadiyah yang dirintis langsung oleh sang pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada apa? Ini mungkin bagi sahabat juga cukup mengejutkan ya, karena bayangan saya ya titik B ini khas pesantren, khas muslim sarungan, jadi sepertinya tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya Muhammadiyah itu tertarik dengan titik B. Ya mungkin karena saya dibesarkan di kultur Nahdlatul Ulama. Jadi titik B ini juga menjadi pintu masuk ya saya mengenal Muhammadiyah. Titik B dalam perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Jadi suatu gagasan untuk memahaminya, apalagi gagasan yang kemudian berdampak sosial secara langsung ya. Gagasan apa itu Muhammadiyah? Penjelasan yang mudah untuk memahaminya itu dengan mengikuti riwayat tokoh besar di baliknya. Muhammadiyah yang terpikir di pikiran saya dan mungkin juga sebagian besar umat Islam
di Indonesia, kalau mendengar Muhammadiyah, ini ada dua sosok yang mungkin paling langsung teringat. Jadi ketika mendengar Muhammadiyah, jadi ada kata Muhammadiyah, ini akan langsung tersosok ke dua sosok ini. Itu yang pertama, siapa Bim? Pendirinya Bim? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang pertama adalah Syekh Ahmad Dahlan. Yang nama lahirnya Muhammad Darwis. Kita tahu Ahmad Dahlan ini adalah keturunan ke-13 dari Wali Songo yang pertama. Wali Songo yang pertama siapa Bib? Namanya Bib? Sunan Gresik atau nama lainnya Maulana Malik Ibrahim. Jadi Ahmad Dahlan ini adalah keturunan ke-12 kalau tidak salah dari Sunan Gresik. Ahmad Dahlan lahir 3 tahun lebih dulu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1871, meninggal tahun 1947. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratul Syekh lahir 1871 lah. Kiai Ahmad Dahlan itu 3 tahun sebelumnya, berarti tahun 1868. Dan beliau meninggal pada bulan Februari sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1925. Ini sosok terpenting di Muhammadiyah, yang paling populer tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendirinya, pendiri Muhammadiyah. Yang kedua adalah Buya Hamka. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amruwah. Jadi Buya Hamka ini dia seorang penulis sehingga namanya pun menjadi sesuatu yang enak didengar ya, membuat singkatan sendiri. Haji Abdul Malik Al-Hajj. Haji Abdul Malik Karim Amruwah. Ini Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amruwah. Jadi nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amruwah. Ini sosok yang sangat terkemuka bukan hanya di dunia perulamaan, perkiaian, juga di sastrawan. Buya Hamka dikenal sebagai penulis novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buya Hamka ini lahir 40 tahun kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1868 ditambah 40 tahun, 1908. Jadi tahun kebangkitan nasional. Jadi lahir pada tahun kebangkitan nasional. Jadi dianggap kebangkitan nasional itu kan dimulai dari berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan meninggal pada masa Orde Baru tahun 1981. Jadi saya berusia 3 tahun ketika almarhum Profesor Buya Hamka meninggal dunia. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini membaca dua sosok ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka, ini ingatan saya itu spontan terhubung dengan
dua sosok utama yang menerangi dunia dalam arti fisik. Yang menyebabkan dunia ini terang, ini apa, Bim? Kenapa bisa terang, Bim? Karena ada listrik. Ya, ada listrik. Jadi ada dua sosok yang paling terkemuka di bidang listrik. Kita tahu listrik itu energi yang paling mudah diubah. Ini di dekat saya ada kipas angin. Ini dengan sekali tekan, saklar ditekan, ini energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kipas berputar. Ini energi listrik, di atas saya ada lampu. Ini energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Jadi energi listrik itu benar-benar menerangi dunia, membantu dunia menjadi seperti sekarang ini. Jadi tidak terbayang kita hidup tanpa listrik. Dua sosok itu adalah, yang pertama adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini lahir sebelum tahun 800 ya. Lahir pada tahun 1791. Dan apa yang menjadikan kok ada hubungannya dengan Faraday? Ini spontan saja, pikiran spontan. Tapi ini perbandingan yang menarik ya, perbandingan menarik antara pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka, dan yang kedua Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell ini lahir 40 tahun kemudian, yaitu tahun 1831, dan meninggal pada tahun lahirnya Raden Ajeng Kartini, tahun 1879. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, ini kita akan membandingkan dua sosok ini. Yang pertama berkaitan dengan Muhammadiyah, yang kedua berkaitan dengan listrik dan magnet. Jadi elektromagnet. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, pertama ini kita lihat, ini selisihnya tepat berusia 40 tahun. Jadi usianya 40 tahun. Selisih antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka. Demikian pula selisih antara Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Ini juga 40 tahun. Jadi sama-sama 40 tahun. 40 tahun. Kemudian bedanya, ini ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1925, ini Buya Hamka ini baru berusia 25 dikurangi 8, sekitar 17 tahun. Jadi Buya Hamka berusia 17 tahun ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meninggal dunia. Jadi apakah Buya Hamka sempat bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sejauh ini belum ada informasi. Jadi Buya Hamka itu mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak secara langsung, jadi belum sempat bertemu secara langsung. Ini dugaan saya, mungkin kalau sahabat mendapat informasi yang sebaliknya, mohon dikoreksi. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, Buya Hamka itu masih seorang remaja 17 tahun, baru kalau sekarang baru punya KTP. Ini berbeda halnya dengan Michael Faraday dan James Clerk Maxwell.
ketika Maxwell Faraday meninggal, ini Michael Faraday ini panjang umur ya. Ketika Faraday meninggal tahun 1865. Kita lihat di sini 1865. Ketika Michael Faraday meninggal, Maxwell ini berusia 34 tahun. Jadi sudah matang, sudah siap melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Michael Faraday. Dan memang Michael Faraday ini kemudian bertemu dengan James Clerk Maxwell. Jadi benar-benar penerusnya. Faraday mempunyai hipotesis bahwa cahaya itu adalah peristiwa elektromagnetik. Ketika Faraday menyampaikan itu di kalangan ilmuwan, orang-orang cerdas berilmu waktu itu, Faraday itu ditertawakan. Tapi Faraday bisa berbesar hati karena ada sosok anak muda yang usianya terpaut 40 tahun yang siap mendukung dan melanjutkan pemikiran dari dirinya, yaitu Maxwell. Kita tahu Maxwell itu yang kemudian menggabungkan antara peristiwa kelistrikan, peristiwa listrik, dan peristiwa magnet, sehingga menemukan yang namanya elektromagnetik. Dan dari elektromagnetik ini, ternyata cahaya itu adalah elektromagnetik. Maka bukan hanya menyatukan listrik dan magnet, tapi juga menyatukan bidang optik. Nah, ini temuan luar biasa dari Maxwell. Jadi James Clerk Maxwell ini dianggap fisikawan terbesar di antara Isaac Newton dan Einstein. Jadi kita dua sosok fisikawan terbesar itu namanya Newton, ini Einstein. Di tengahnya ada Maxwell. Ini sosok yang menarik. Tapi apa hubungannya dengan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka ini? Kita tahu Michael Faraday ini adalah seorang praktisi tulen. Dia seorang praktisi. Faraday ini bukan seorang akademisi. Dia belajarnya secara otodidak. Yang ikut seorang ilmuwan, kemudian belajar sendiri, sehingga dia sebagai, kalau sekarang namanya, fisikawan eksperimental. Jadi seorang fisikawan yang ahli di percobaan eksperimental. Faraday ini jago percobaan. Dari percobaannya ini, Faraday menemukan motor listrik, yaitu bagaimana mengubah listrik menjadi gerakan, dan juga menemukan generator, bagaimana mengubah gerakan menjadi listrik. Tapi sayangnya atau untungnya, yang jelas Faraday ini tidak begitu menguasai matematika, tidak begitu menguasai teori. Nah, kelemahan, kekosongan dari Faraday ini kemudian dilengkapi oleh James Clerk Maxwell. Jadi James Clerk Maxwell ini seorang yang ahli matematika. Berdasarkan data-data dari Faraday dan data-data dari yang lain, dari Ampere, Gauss, dan sebagainya, maka James Clerk Maxwell itu kemudian merumuskan 4 persamaan yang menjadi dasar dari semua fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Jadi begitu anggunnya dan begitu dahsyatnya
persamaan Maxwell, maka dianggap ini benar-benar inspirasinya dari mana? Nah, ini ada yang menganggap ini suara Tuhan, persamaan dari Tuhan. Menarik perbandingan Faraday dan Maxwell, kita ke Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka. Kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah praktisi tulen, ya. Jadi beliau ini lebih seorang praktisi, maka Anda menganggap bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah man of action. Ya, dalam hal ini ada kemiripannya dengan Michael Faraday, man of action. Orang yang fokusnya pada tindakan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menulis buku, walaupun kemudian ditemukan buku, tapi itu buku itu ditulis oleh guru, oleh murid dan anaknya. Itu kemudian dari lisan dituliskan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan seorang penulis yang hebat, bukan seorang teori yang bukan fokus ke teorinya, tapi ke actionnya. Berbeda dengan Buya Hamka. Buya Hamka ini seorang yang benar-benar ahli menulis. Bukan hanya ahli menulis, juga ahli berceramah. Jadi banyak orang tulisannya bagus, tapi ketika bicara kurang enak didengar. Ada juga orang yang tulisannya jelek, bicaranya ceramahnya enak didengar. Nah, Buya Hamka ini baik lisan, ucapan maupun tulisannya itu sama-sama menggugah dan mengubah. Buya Hamka itu seorang penulis yang prolifik, yang subur. Diperkirakan bukunya itu ada, atau karya tulis itu ada 118 judul. Ini lebih banyak dari jumlah surat Al-Quran, 114 surat. Ini betapa produktifnya Buya Hamka untuk menulis. Dan kehebatannya untuk menulis, ternyata ini tidak kalah hebatnya lisan beliau. Ceramah-ceramah beliau pun sangat menarik. Jadi dalam sejumlah hal, duet antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka ini serupa dengan duet Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Bedanya Faraday Maxwell ini menerangi dunia dengan listrik, cahaya listrik, dan kemudian menggerakkan dunia juga dengan tenaga listrik, listrik magnet. Sementara itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka itu dengan cahaya keimanan. Kita tahu Buya Hamka ini adalah ulama yang menjadi ketua umum MUI yang pertama, Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa hubungannya dengan titik ba? Sahabat titik ba dimanapun Anda berada. Jadi Buya Hamka ini masterpiece-nya, karya besarnya adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Quran yang diberi judul Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini di jilid 1 di Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu menyebut tentang titik ba. Buya Hamka masih bersepakat ketika disebutkan bahwa kandungan Al-Quran itu terangkum di dalam Al-Fatihah. Ini bisa dicek di Tafsir Al-Azhar ya. Jadi Al-Quran terangkum di surat yang pertama. Kita tahu Al-Quran itu ada 114 surat. Ini terangkum di surat yang pertama, yaitu surat pembuka atau Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini terangkum di Basmalah.
basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, yubasmilu basmalatan. Di basmalah. Tapi ketika kemudian basmalah dirangkum di ba, kemudian di titiknya, nuktotul ba, ini menurut Buya Hamka ini sudah khayal. Jadi Buya Hamka itu tidak bersepakat di sini. Ini berlebihan kalau kemudian diterjemahkan sampai dirangkum Al-Quran di titiknya. Jadi dari awalnya di baknya di sini, kemudian di titiknya saja. Ini Buya Hamka itu tidak setuju. Tidak setuju karena ini sesuatu yang berlebihan menurut beliau dalam tafsir Al-Azhar. Tafsir yang berlebihan pertama itu. Yang kedua, alasan yang disampaikan oleh Buya Hamka, kita tahu Buya Hamka itu seorang yang ahli sejarah. Yang namanya titik ba ini titik ba ini bagian dari yang namanya nuqatul ijam. Jadi titik-titik yang digunakan untuk pembeda huruf. Nuqatul ijam. Jadi titik itu ada dua jenis. Ada nuqatul i'rab yang sekarang menjadi harokat, fathah, kasroh domah, itu namanya nuqatul i'rab, dan ini adalah nuqatul ijam. Nah, titik termasuk titik ba, titik ta, titik ya itu namanya nuqatul ijam. Ada yang nuqatul i'rab. Itu yang disebut sekarang menjadi harokat, fathah, kasroh, domah. Nuqatul i'rab. Nah, dulu sebelum jadi fathah itu masih berupa ya titik, sama-sama titik ya. Ini kita nanti pembahasan khusus. Nah, nuqatul i'rab dalam hal ini titik ba ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fakta sejarah. Jadi titik ba itu secara resmi ini baru ada pada khalifah yang kelima pada masa Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu khalifah yang pertama namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pendiri Bani Umayyah. Muawiyah diganti oleh anaknya. Ini mulai yang kekhalifahan itu menjadi kerajaan turun-temurun. Muawiyah diganti oleh teman anaknya yaitu Yazid. Yazid bin Muawiyah. Yazid diganti oleh anaknya lagi. Namanya Muawiyah lagi. Berarti Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ini satu keturunan. Dan Muawiyah ini baru kemudian diganti oleh pamannya, oleh bukan keturunannya, tapi yang lebih senior, yaitu Marwan bin Hakam. Marwan. Nah ini Marwan ini diganti oleh Abdul Malik bin Marwan. Ini Abdul Malik ini sering disebut sebagai Abul Muluk, bapaknya raja-raja, karena dari keturunan Abdul Malik ini banyak menjadi raja-raja. Misalnya Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Ini khalifah yang kelima adalah Abdul Malik. Kita lihat ini satu, Muawiyah, dua Yazid, yang ketiga Muawiyah lagi, yang keempat Marwan, yang kelima baru Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, inilah kemudian Al-Quran diberi tanda titik. Diberi tanda titik. Jadi
titik ba itu sejatinya tidak ada, tidak dikenal pada masa zaman Rasulullah, bahkan tidak dikenal pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak dikenal dari Khulafaur Rasyidin itu, bahkan tidak dikenal pada awal-awal Daulah Bani Umayyah, baru dikenal pada Khalifah yang kelima pada zaman Abdul Malik, termasuk pembuatan dinar ya, uang sendiri itu pada zaman Khalifah Abdul Malik. Dengan alasan itu, alasan sejarah, pertama alasan filosofis ya, maupun alasan historis, Buya Hamka itu menolak titik ba. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, tapi saya tidak yakin Buya Hamka itu tetap menolak titik ba kalau membaca uraian titik ba buku saya, Iwau Alam ya. Tapi yang jelas kemudian setelah Buya Hamka tadi, Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, ini saya juga mendapat kesempatan untuk menjelaskan titik ba di Universitas Buya Hamka. Universitas Buya Hamka atau UHAMKA, saya mendapat kepercayaan dari Lembaga Hak Asasi Manusia di UHAMKA dan juga di FKIP untuk memperkenalkan titik ba di sana. Jadi 2 kali saya diundang di Profesor Dr. Buya Hamka berkaitan dengan titik ba. Jadi ini betapa dinamisnya ya, betapa terbukanya Muhammadiyah. Meski Buya Hamka di Tafsir Al-Azhar itu mengkritik tentang titik ba dalam arti ini ya, filosofisnya. Kalau ba kemudian diberi titik, ini sudah menjadi fakta ya, fakta yang kita lihat ya, kalau ba itu ya ada titiknya. Tapi yang ditolak Buya Hamka itu tadi, secara filosofis, perangkuman Al-Quran menjadi titik ba itu berlebihan. Yang kedua, secara historis, titik ba tidak dikenal oleh Rasulullah. Tapi beberapa tahun kemudian, ini tahun 2018 ya, mungkin atau tahun 2020, saya lupa, saya diundang 2 kali di UHAMKA, Universitas Buya Hamka. Mengapa bisa diundang di sana? Wallahu alam. Tapi salah satunya mungkin karena ada sosok sama-sama Buya. Jadi ini Buya Hamka. Yang kedua adalah Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Syafi'i Ma'arif. Jadi kalau Buya Hamka ini menolak titik ba, maka Buya Syafi'i ini sama-sama Buya, karena sama-sama dari Sumatera Barat, dari Minang. Ini Buya Syafi'i ini justru mengendorse titik ba, mendukung titik ba. Buya Hamka tahun 1908 sampai 1981, Buya Syafi'i Ma'arif 1935 sampai 2022. Apakah Buya Syafi'i Ma'arif pernah bertemu Buya Hamka? Oh alam, tapi berarti kalau ketika meninggal, Buya Hamka meninggal, ini Profesor Syafi'i Ma'arif sudah berusia 46 tahun. Ya, kemungkinan besar Profesor Buya Syafi'i Ma'arif sempat mengikuti belajar bertemu langsung dengan Profesor Buya Hamka. Apapun, beliau-beliau ini telah menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan
diampuni Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Demikian mudah-mudahan bermanfaat tentang titik ba dalam perspektif Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.